Insyaallah malam ini kita membahas surah Yusuf ayat 36 dan seterusnya, yakni bagaimana kehidupan Nabi Yusuf di dalam penjara, dan kita ambil pelajaran itu untuk kita yang di luar penjara ini harusnya lebih giat daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf di penjara aja giat, kita mestinya lebih lagi. Di penjaranya Nabi Yusuf alaihissalam itu juga merupakan pilihan beliau sendiri ketika beliau mau dijebak oleh para wanita, hingga beliau akhirnya melihat cara keluarnya itu ya dengan memilih masuk penjara. Kata beliau, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai daripada mengikuti apa yang mereka ajak aku. Yakni diajak untuk berbuat maksiat kepada Allah. Pilihannya bukan sesuatu yang menyakitkan atau penjara, tapi pilihannya adalah sesuatu yang mungkin orang-orang sekarang banyak yang melakukannya, yakni perzinahan. Beliau lebih memilih masuk ke dalam penjara daripada berzina. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ke-36, wa dakhala ma'ahus sijna fatayan. Masuk bersama Nabi Yusuf ini ke dalam penjara itu 2 orang. Tentunya di penjara tidak cuma 3 orang ini, tapi juga sudah ada banyak. Tapi dimasukkan dengan 2 orang. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah satu dari 2 orang itu mengatakan, sesungguhnya aku bermimpi aku ini memeras anggur. Satu mimpi begitu. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Yang satunya, aku mimpi aku membawa roti di atas kepalaku. Ta'kulu tayru min, yang burung itu burung makan dari roti tersebut. Bawa roti dipatok burung. Kemudian 2 orang ini mengatakan, Nabi ta'wilih, beri kami takbir mimpi. Ini mimpi apa maksudnya? Ini orang-orang bahari begitu. Ini zamannya Nabi Yusuf. Beliau ini ahli dalam melihat mimpi. Mimpi ini bakalan apa? Kalau kita sekarang tidak ada lah, kita kadang jarang mimpi, tidur kecapean, tidak ada mimpi apa-apa. Kenapa minta takbir mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau ini termasuk orang-orang yang berbuat baik. Pelajarannya juga masuk penjara, tapi oleh nabi yang lain dipandang ini orang baik. Apalagi kalau tahu kasusnya. Ya, penting juga namanya sekarang itu image nilai diri ini penting. Hingga kalau dai kemudian tidak dikenal sebagai orang baik, apalagi pernah menipu sekali saja, itu sudah tidak bisa diambil ucapannya. Nabi Yusuf ini walaupun masuk penjara, beliau dikenal baik. Terus apa yang dilakukan Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika ditanya? Nah, beliau ini menggunakan kesempatan itu tidak langsung menjawab pertanyaan, tapi melihat apa yang paling penting yang harus difahami oleh orang-orang dalam penjara itu. Pelajarannya, ketika kita menghadapi persoalan, umat itu menghadapi persoalan, ketika kita melakukan sesuatu, perhatikan apa yang terpenting dalam umat itu untuk diselesaikan. Kalau Imam Al-Ghazali ditulis oleh penulis kitab Al-Muhadzab min Ihya Ulumiddin, itu kan beliau mengatakan wa tanabbahal musannif ila sababin muhimmin min asbabi takhallufil muslimin. Musannif yakni Imam Ghazali mengingatkan salah satu sebab di antara sebab-sebab terpenting dari mundurnya kaum muslim. Apa itu? Wa huwa adamu wuduhi tartibil wajibat fi adhanihim, yakni tidak adanya kejelasan dalam urutan-urutan kewajiban dalam benak mereka. Wafqasul lamin yuqaddamul aham 'alal muhim, sesuai dengan tangga yang harusnya yang lebih penting itu didahulukan dari yang penting. Hilang itu dari benak kaum muslimin, sehingga hal yang penting diurusi, yang lebih penting enggak. Ini yang terjadi. Nabi Yusuf itu ditanya takwil, nanti beliau jawabannya lain dulu, jelasin dulu yang terpenting. Kita ini dalam dunia, kita di Indonesia ini kadang lupa. Beberapa waktu lalu di berita yang men-share link judul Instagram selebgram men-share link judi online, diadili, tangkap polisi, diadili. Nah, hakimnya ini agak kritis, dia nanya, ini yang men-share link judi online ditangkap, diadili, kenapa yang situs penyedianya kok nggak ditangkap coba? Mestinya ada yang men-share itu karena ada yang di-share. Yang di-share ini mestinya ditangkap dong. Di Jogja juga begitu, ada penipuan. Jadi bandar judi
dia mengadukan orang yang berjudi, karena orang yang berjudi itu berhasil menghack, pokoknya mengakali lah sehingga bandar judi. Akhirnya yang dilaporkan yang mengakali di bandar judinya tidak jadi masalah. Ini apa? Tidak tahu ini mana yang harusnya didahulukan, mana yang harusnya dikebelakangkan. Yang ramai lagi kemarin apa? Kasus merokok, siswa merokok. Di sini boleh nggak merokok? Tidak boleh, sudah betul tidak boleh. Siswa nggak boleh merokok mestinya. Terlepas dari hukumnya nanti ada perbedaan dalam hal mendidik, mestinya dijauhkan lah, supaya hal yang tidak berguna itu dijauhi. Belajar itu, apalagi tidak punya duit. Tetapi lupa. Ribut kasus merokok, ribut kasus pemukulan. Ada hal yang lebih penting yang itu kadang tidak terperhatikan. Apa itu? Dalam agama itu kan sholat itu wajib. Ini tidak terperhatikan sampai sekarang. Sholat, mungkin puasanya bagaimana, nutup aurat apa enggak. Hal-hal seperti itu tidak terperhatikan. Yang diperhatikan hanya tampilan-tampilan fisik. Nanti bajunya warnanya lain dihukum. Tapi tidak sholat tidak diperhatikan. Tidak penentu naik kelas apa enggak. Kemudian apa? Pergaulan, pacaran, perzinaan. Tidak ada problem. Yang diproblemkan hal-hal yang lain. Ini karena apa? Kata Imam Al-Ghazali tadi. Salah meletakkan nilai. Nilai yang terpenting itu diletakkan di mana. Nah, Nabiullah Yusuf alaihissalam ini tidak tahu konsep banyak teori pendidikan, tidak tahu. Dalam artian tidak belajar teori-teori itu, tidak belajar. Tapi beliau Allah kasih, namanya Nabi itu, Allah kasih wahyu. Ini jadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya ada hal terpenting yang harus kita selesaikan ketika masyarakat itu melakukan pelanggaran. Misalnya, lihati sebabnya apa. Ada problem sebab, ada problem akibat. Kita kadang sering hanya menyelesaikan problem-problem akibat. Cabangnya kita selesaikan, pokoknya tidak kita otak-atik. Penyebabnya akhirnya tetap saja. Nabi Allah Yusuf dalam ayat ke-37 mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih qabla ayyatiyakuma. Kata beliau, tidak disampaikan kepadamu, kepada kamu berdua, makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan takbir mimpi itu sebelum makanan itu sampai kepada. Jadi kalian belum bermimpi pun aku sudah tahu itu takbirnya. Sebelum dapat makanan, satunya merah anggur, satunya bawa roti. Ini tidak bisa ditiru ya. Ini memang murni wahyu. Kalau kita ini berarti ya harus ada keunggulan. Apa keunggulan kita? Karena orang kadang melihat sesuatu itu dilihat kan ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Baru orang mau ikut. Nabi Yusuf itu diberi kelebihannya. Kenapa Nabi Yusuf itu tahu? Beliau jelasin alasannya. Dzalika mimma 'allamani Rabbi. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhan. Beliau tahu itu bukan kehebatan beliau, tapi beliau tahu, sadar betul itu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tegaskan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil yaumil akhir wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agamanya satu kaum yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dan mereka kafir atau ingkar terhadap hari. Jadi sebelum jawab, tidak sekedar beliau diposisikan sebagai orang baik, tapi beliau menegaskan dirinya, aku ini beda dengan yang lain. Aku tidak sama agamanya dengan kalian. Aku meninggalkan agama orang yang nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada hari akhir. Ini menegaskan posisi penting supaya nggak dianggap sekedar baik, tapi sama-sama nyembah berhala. Kan lihat orang nyembah berhala mungkin juga dilihat baik, tapi beliau tegaskan posisi tauhid ini, beliau tegaskan. Baru kemudian beliau lebih rinci, wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti agama bapak-bapak. Jadi, artinya ke atas terus. Yakni apa? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi aku ikuti agamanya Ibrahim, agamanya Ishaq, agamanya Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Dan tidak patut bagi kami, yakni para nabi, untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Tidak pantas. Coba ini kita ngomong, ya, Nabi Yusuf itu ngomong di tengah orang-orang yang menyembah patung begitu. Tapi memang sudah punya track record baik, karena
tadi naroka minal muhsinin, kami melihat engkau ini orang baik. Kemudian dia posisikan dirinya berbeda dengan para penyembah berhala tersebut. Kemudian beliau katakan dzalika min fadlillahi alaina, yang demikian itu adalah bentuk karunia Allah kepada kami. Jadi berada pada agama yang benar itu bentuk karunia Allah, fadlullah. Tidak semua orang dikasih ya. Kalau harta semua punya, orang kafir atau enggak, beriman apa enggak, bersyukur apa enggak, kadang diberi. Anak kadang enggak peduli dia Islam apa enggak. Ada orang saya baca di Facebook juga ngirim, habis 20 miliar sudah ya. Mau punya anak sudah berulang-ulang bayi tabung gagal terus. Ada orang yang nikah juga enggak ingin hamil tapi hamil. Ada orang berupaya begitu. Itu masalah dunia, masalah anak, kalau Allah kasih mau enggak itu enggak ada urusan. Tapi untuk urusan iman, urusan akidah, ini sesuatu yang mahal. Makanya beliau syukuri betul, itu adalah karunia Allah. Nikmat iman ini, jangan kita anggap remeh. Kita berada pada agama ini. Beliau katakan, tegaskan itu, setelah menegaskan posisi, beliau tegaskan posisi beliau itu bagus. Itu karunia Allah, meskipun sama-sama sulit di penjara kan, tapi beliau mendapat karunia Allah itu. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya. Diberi sesuatu yang baik, yang bagus oleh Allah Ta'ala, tapi kadang masih mikir, oh dia hartanya lebih banyak, dia istrinya lebih bunga, dia jabatannya lebih ini dan seterusnya. Padahal yang terbaik itu masalah karunia Allah berupa agama. Kemudian beliau rinci lagi, tidak langsung dijawab. Kalau orang sekarang mungkin ini ditanya A kok jawabnya ngalor ngidul. Jawabnya kesana kemari, oh nanyanya itu cuma takwil nih. Nah ini juga salah satu uslub, salah satu cara. Kadang apa yang diperlukan penanya ini tidak ditanyakan, tapi kita tahu dia lebih perlu itu daripada pertanyaan tersebut jawabannya, maka tetap harus dijelasin apa yang lebih diperlukan. Sebagaimana juga Rasulullah SAW ketika ada seorang badui bertanya, mata as-sa'ah, kapan kiamat itu, kapan? Nanya kepada Nabi. Kalau tahu kan nyaman kita siap-siap. Oh tanggal sekian misalnya, tahun sekian, siap-siap ya kita. Tapi tidak tahu ya. Allah tidak membocorkan informasi tanggal tahun kiamat. Ditanyakan, maka Rasulullah beri jawaban ya, berupa pertanyaan yang lebih diperlukan daripada pertanyaan, yakni apa? Wa ma'adat balaha. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Nah, ini apa? Uslub ya, uslub cara dalam mendidik itu salah satunya, termasuk para guru. Lihatlah keperluan murid itu yang terpenting apa? Kadang itu tuntutan lembaga, tuntutan dinas dan sebagainya itu kan macam-macam. Tapi coba kebutuhan mendasar mereka apa? Selesaikan dulu itu. Walaupun sulit katanya, karena terbentur kurikulum kan. Harus ini, harus itu. Baca Al-Quran aja belum bisa coba. Baca Al-Quran belum bisa, sholat belum bisa. Tapi inginnya banyak. Mestinya seperti ini, kisah ini bisa kita ambil pelajaran ya tadi. Nanyanya takwil mimpi, tapi diberikan apa yang lebih diperlukan. Dirinci lagi. Ngajak mikir ini. Ya sahibayis sijan. Wahai kedua temanku di penjara, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahu al-wahidul qahhar. Apakah mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Jadi ini uslubnya diskusi. Kadang orang dijelasin itu tidak paham-paham, tapi perlu ditanya, mana yang lebih bagus? Tuhan yang macam-macam banyak itu ataukah Allah Ta'ala yang satu yang Maha Perkasa. Di dalam tafsir Qurtubi dikatakan al-khitabu lahuma wa li ahli sijn. Seruan ini sebetulnya nanya kepada kedua temannya Nabi Yusuf yang masuk penjara itu, dan juga ditujukan kepada seluruh penghuni penjara. Ngajak mikir semua. Wa kana baina aydihim asnamun ya'budunaha min dunillah. Di depan mereka banyak berhala. Jadi rupanya rajanya ini juga memperhatikan aspek kerohanian, aspek kerohanian Nabi, sehingga akhirnya di penjara dikasih berhala juga supaya mereka bisa beribadah, cuma beribadahnya salah. Maka Nabi Yusuf ini bertanya begitu untuk menancapkan argumen, sehingga mereka tidak sekedar ikut tapi mikir. Kenapa ditanya? Pertanyaan tadi adalah macam-macam Tuhan tadi, mana yang lebih baik? Kalau mikir, kalau banyak Tuhan
tentu masing-masing Tuhan itu ada salah satu ingin mengalahkan yang lain. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wala ala ta'dhum ala ta'dhim. Salah satu pasti akan meninggikan diri dari yang lain. Itu tabiatnya begitu. Ada banyak raja pasti masing-masing ingin berharap-haratan. Banyak akan bersaing. Kita lihatlah kayak beberapa agama yang lain kan ada banyak dewanya. Antar dewa aja bisa perang. Bisa saingan. Kisahnya begitu. Kalau Tuhan banyak itu pasti begitu. Satu akan berupaya mengungguli yang lain. Yang kedua, kalau mereka bercerai-berai, Tuhannya banyak tadi, niscaya mereka bukan Tuhan. Mestinya yang paling top yang jadi Tuhan, yang lainnya enggak. Kemudian beliau jelaskan setelah ngajak mikir itu, kan masuk itu pemikirannya. Bagus mana ini? Oh iya, mikirnya begitu tentunya. Bagus yang satu yang kuat daripada yang banyak itu yang bercerai-berai, mutafarriqun. Kemudian Allah katakan dalam ayat berikutnya, ini perkataan Nabi Yusuf ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'u. Kalian tidak menyembah yang selain Allah itu kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian membuat-buatnya. Yaitu nama-nama Tuhan itu ya sekedar nama yang dibikin oleh bapak-bapak kalian. Itu tidak ada Tuhan bentuknya kayak gitu, patung-patung itu. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Nama berhala itu tidak ada. Itu bukan dari Allah. Itu hanya bikinan rekaan nenek moyang kalian. Inil hukmu illa lillah. Keputusan hukum itu hanya kepunyaan Allah Ta'ala. Al-hukam, hukum sesuatu itu milik Allah Ta'ala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Dzalika dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agama yang lurus itu ya hanya menyembah satu Tuhan. Menyembah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, baru setelah itu beliau baru jawab pertanyaan dua temannya tadi. Ya sahibayas sijn, wahai temanku di penjara ini. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun yang salah seorang tadi itu akan memberikan minuman tuannya dengan khamr. Yang aksiru khamra tadi itu nanti akan bebas, tugasnya memberi khamr tuannya. Wa amal akharu fayuslabu fata'kulu tayru mir ra'si. Sementara yang satu tadi yang mimpinya bawa roti di kepala kemudian dipatokin burung tadi, itu nanti dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Ngeri betul ya. Jadi yang satu nanti kamu pulang ya, keluar di sini bekerja lagi jadi pemerah anggur untuk ngasih tuannya minum. Yang engkau tadi yang katakan mimpi bawa roti di kepala dipatok burung itu nanti kau disalib, kepalamu dimakan burung sebagian. Coba kayak gitu dijelasin coba ya. Berarti ini keberanian Nabi Yusuf juga. Kalau kita menakwilkan ini yang bagus mungkin tidak apa-apa. Kalau menakwilkan yang buruk itu coba. Manilah kira-kira kita menyampaikan ini. Rasa ada kurun kalau bisa kita sembunyikan itu. Untuk baik-baik aja kok. Tapi ini namanya dakwah itu kadang ya perlu disampaikan apa adanya. Kalau masalah hukum, ini hukmu ilalillah. Berhukum itu hanya milik Allah Ta'ala, hukum milik Allah Ta'ala. Mau nyaman apa enggak sampaikan. Ini pelajaran juga. Kita ini kadang senangnya menyampaikan yang enak-enak. Sampai ada yang mengatakan itu makanya disebut ceramah, cerita ramah. Ramah-ramah aja. Kalau enggak ramah, enggak diundang lagi. Sementara ini Nabi Yusuf itu yang menyenangkan disampaikan, yang tidak menyenangkan disampaikan juga. Ini namanya apa? Sifat amanah. Nabi itu kan sifatnya gitu. Nabi dan Rasul. Selain Nabi Muhammad juga sama. Siddiq, jujur. Kemudian amanah. Amanah itu ya tadi. Apa dari Allah itu yang disampaikan. Berikan ilmu itu yang disampaikan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang bahkan memusuhi, bahkan sebagian Nabi dibunuh. Karena apa? Amanah. Kalau yang dihadapinya adalah penguasa, kemudian tidak benar, dia disampaikan apa adanya, yaitu jadi fitnah bagi dia. Hingga kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Waman ata abwabas sultan uftutina." Siapa yang mendatangi pintu penguasa, dia akan terkena fitnah. Ini Nabi Yusuf di penjara, menyampaikan kebenaran,
sama-sama nabi, tidak jadi masalah. Tapi kalau yang dihadapi penguasa bisa terkena fitnah. Fitnahnya bisa fitnah dunia, bisa fitnah agama. Para ulama jelasin apa fitnah dunia ini. Ya, contohnya kalau yang disampaikan kebenaran, penguasanya tidak diterima. Apa tidak susah dunia ini? Nabi sekalipun, misalnya Nabiullah Yahya alaihissalam, itu kan menasihati raja Herodes. Herodes mau menikah. Yang dinikahi sebetulnya secara agama waktu itu haram dinikahi, mahramnya. Maka Nabi Yahya jelasin itu haram, tidak boleh. Akhirnya apa? Di penjara itu Nabi Yahya alaihissalam. Penjara. Wanitanya ini marah betul. Ini mau nikah dengan raja kan, tidak jadi. Akhirnya dendam kepada Nabi Yahya alaihissalam gara-gara fatwanya mengharamkan pernikahan. Akhirnya dia minta maharnya adalah kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dibunuh Nabi Yahya ini. Gara-gara tadi, coba diem aja. Diam aja, tidak usah bicara itu haram. Mungkin bisa selamat di dunia, tapi kena fitnah agama, menyembunyikan kebenaran. Nabi Zakaria, bapaknya tidak selamat juga karena setelah Nabi Yahya dibunuh itu ya ada bencana. Bencana itu dikira itu disebabkan oleh Zakaria bapaknya itu, sehingga Nabi Zakaria juga dibunuh. Itu kan apa? Kalau dakwah ke penguasa itu resikonya. Nah kita ini yang dihadapi masyarakat biasa masa tidak berani. Nabi Yusuf di penjara itu memberi contoh tadinya, katakan yang benar. Meskipun orang senang apa? Itu fitnah dunia. Kalau fitnah agama ya tadi dia ke penguasa dia tidak mau sampaikan yang benar. Bahkan mungkin sekedar diem saja, padahal ada kesempatan ngomong untuk menjelaskan. Itu kata Sayyidina Ibnu Umar dalam hadis, kunna na'udduha nifaqan. Kami menganggap atau menghitung sikap diam kepada penguasa padahal dia ketemu ingin bisa jelasin tapi menyampaikan yang lain. Beliau katakan itu sikap nifaq, orangnya munafik. Ada sifat itu, sifat kemunafikan. Hingga berat ketemu orang yang berkuasa. Kalau kita tahu ada kezaliman tidak kita sampaikan. Nah, kalau ketemu sesama nabi ini mudah ya. Walaupun itu juga berat secara perasaan, menyampaikan sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi disampaikan itu di dalam tafsir dikatakan akhirnya orang yang ngomong mimpi bawa roti di patuk burung itu mengatakan wallahi ma ra'aitu syai'an. Demi Allah, aku sebetulnya tidak mimpi begitu. Melihat ditafsiri begitu. Demi Allah, aku tidak mimpi begitu, aku tidak melihat apa-apa. Maka kemudian ayat ini menyambung, ya, qudiyal amrul ladzi fihi taftiyan. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepada. Jadi mau mimpi kah hendak kah? Sudah diputuskan Allah begitu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jangan berdusta, ya. Jangan berdusta. Allah putuskan betul-betul. Ini orang ini. Kalau dalam riwayat ini kan dia menyangkal mimpinya. Entah betul apa enggak mimpi kamu itu, kok mimpi atau enggak. Allah sudah putuskan, engkau akan disalib dan akan dipatuk kepalamu oleh burung. Ini pelajaran ya, banyak pelajarannya kita baca Al-Quran. Terus Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat berikutnya, ini kisah Yusuf masih ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma. Dan Nabi Yusuf berkata kepada orang, dhanna itu maknanya menduga, tapi makna di sini dhanna itu bisa artinya yakin karena Allah yang memberitahu. Jadi Nabi Yusuf berkata kepada orang yang dia yakini, dia ketahui annahu najin, dia akan selamat. Kepada orang yang akan selamat itu beliau berkata, uzkurni inda rabbi, terangkanlah keadaanku kepada Tuhan. Jadi ceritakan aku ini kepada Tuhanku. Dengan kau dibebaskan, dapat pekerjaan, memerah anggur untuk Tuhanku. Ceritakan keadaan supaya cerita itu di penjara ada orang yang bagus ya menakwilkan mimpi. Rupanya ini tabiat manusia kadang lupa ya. Fa'ansahus syaiton. Setelah bebas kadang ingat lagi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah katakan di sini fa'ansahus syaiton. Syaitan telah menjadikan dia lupa untuk menerangkan membela Nabi Yusuf di hadapan Tuhannya. Sehingga kita ini kadang lupa itu dari syaitan. Kalau pakai ayat ini ya, kalau kita banyak taat, kita banyak berbuat takarrub kepada Allah, harapannya Allah perkuat ingatan kita, tidak lupa-lupa. Meskipun lupa itu juga merupakan rahmat Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa lupa, sulit. Ya. Asal saya lupa utang. Lupa utang bahaya. Kita ada penderitaan. Ya.
lupa. Bagus kan, tidak menderita lagi. Kesedihan kita bisa lupakan. Hal-hal yang tidak enak kita lupakan. Itu bentuk karunia Allah Ta'ala. Tapi hal-hal penting mestinya tidak dilupakan. Fa'ansahu syaitan dzikra rabbih. Setan telah melupakan, membuat dia lupa untuk menerangkan Nabi Yusuf kepada tuannya. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Nabi Yusuf tetap di penjara bid'a. Setelah itu bid'a itu apa, berapa? Bid'un itu adalah kalau orang Arab menyebut angka 3 sampai 9 tahun. Bid'a. Sehingga para ulama nanti beda pendapat berapa lama Nabi Yusuf ini di penjara. Yang banyak itu memakai riwayatnya Ikrimah, yakni 7 tahun. Gara-gara tidak mau berzina, 7 tahun di penjara. Kan sekarang nyaman korupsi, korupsi triliunan, cuma 2 tahun, 3 tahun juga. Ini gara-gara itu kasus itu sampai 7 tahun. Ada yang katakan 9 tahun, ada yang katakan 12 tahun. Lama penjara waktu itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berbagai pelajaran dari kisah tentang dipenjaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Terus kapan Nabi Yusuf itu akhirnya bisa bebas dari penjara? Ketika raja, ya di ayat-ayat setelahnya, raja bermimpi terus cari yang bisa menakwilkan pada yang bisa menakwilkan. Akhirnya yang tukang merah anggur tadi itu baru teringat, oh dulu ada itu di penjara. Jadi kalau sekarang itu ada kita bantu orang, setelah itu dilupakan ya biasa. Nanti kalau perlu bantuan lagi insya Allah ingat lagi. Ingat lagi, baru ingat, oh dulu ada kawan begitu. Ini sudah mulai dulu begitu. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, kita simpulkan dari tadi. Yang pertama adalah Nabiullah Yusuf itu mendahulukan yang terpenting dalam dakwah beliau. Jadi segala upaya beliau kerahkan meskipun dari dalam penjara. Tidak lupa, tidak stres dalam penjara. Meratapi nasib, tidak salah kalau di penjara. Pasti sakit hati kan kalau mikir begitu. Tapi beliau tidak begitu, ridho dengan Allah Ta'ala sudah. Walaupun itu kezaliman, tapi beliau rela. Bukan rela dengan kezaliman, tapi rela dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kisah setelah beliau bebas pun itu nanti malah si wanita yang memfitnah beliau itu dimaafkan. Jadi istri karena apa? Karena cintanya kan itu berbuat begitu. Ya tentu setelah bertobat wanita tadi. Ini contoh yang sulit kita ini kalau orang berbuat jahat ke kita kan kita sulit untuk maafin. Kemudian pelajaran kedua, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya kita lihatlah dalam dakwah ini dengan siapa kita berhadapan. Kalau orang itu masih belum Islam, maka dakwah yang paling harus kita prioritaskan adalah mengajak mereka. Dengan itu bisa selamat. Tidak kepada cabang-cabang yang lain. Meskipun ya hal-hal kebaikan yang lain bisa dilakukan, tapi itu hanya untuk menarik minat saja. Ya, seperti Nabi Yusuf tadi, naroka minal muhsinin, kami melihat engkau itu adalah orang baik, sehingga kepada non muslim sekalipun kita mesti berperilaku baik. Gimana kita mau dakwah kalau mereka memandang kita ya Rasulullah SAW itu ke tetangga beliau yang Yahudi di Madinah itu masih bagus. Yang kemudian di riwayat itu diceritakan anaknya sakit parah, Nabi mengunjungi juga. Nabi mengunjungi orang non muslim. Kemudian minta izin ke bapaknya, anaknya sakit parah ini mau disuruh bersyahadat. Coba. Kalau sekarang ini bisa diperkarakan itu ya, ngajak orang masuk Islam itu diperkarakan. Tapi Nabi ini minta itu. Bapaknya akhirnya mengizinkan. Akhirnya beliau tuntut syahadat. Mati dalam keadaan muslim. Ini apa yang Rasul lakukan? Kalau kita mungkin kok ya enak ya. Orang tidak sholat, tidak apa-apa, tiba-tiba akhir hidupnya bersyahadat kan kayaknya nyaman benar. Bisa ngiri kan? Bagaimana ada kisah ini namanya Ahmad bin Harb yang tadi malam saya ceritakan salah satu perkataannya. Beliau itu punya tetangga beragama Majusi namanya Bahrom. Nah, suatu ketika Bahrom ini kan nyembah api. Rumahnya kebakaran. Ahmad bin Harb ini mengunjungi ya, takziah, bisa sudah takziah. Kemudian ngajak mikir, engkau ini kan nyembah api. Berapa lama sudah? 70 tahun katanya nyembah api. Kenapa engkau nyembah? Supaya api itu nanti tidak membakar. Kalau mati aku tidak dibakar api. Oh, ini alasannya mantap ini. Akhirnya apa ditanya oleh Imam? Api yang kau sembah 70 tahun itu, kalau engkau
masukkan tangan engkau dan aku masukkan tangan, sama-sama kita kebakar. Dia tidak bisa bedakan mana yang berbuat baik kepadanya dan mana yang tidak melakukan apa-apa. Udah Bahram betul juga, betul juga. Akhirnya diskusi panjang ya, ceritanya panjang. Akhirnya Bahram itu masuk Islam, masuk Islam. Kemudian melihat itu masuk Islam, Imam Ahmad bin Harb ini pingsan. Kenapa pingsan ditanya ketika bangun? Aku pingsan ini nyamannya orang ini. 70 tahun tidak ngapa-ngapain. Masuk Islam itu terhapus. Yang masa lalu itu kan tidak ada nilainya. Sementara aku ini belum tentu mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi melihat tetangga begitu didakwai. Nabi melihat orang Yahudi begitu didakwai. Dakwahnya apa? Ngajak masuk Islam. Hal-hal baik yang lain itu dilakukan dalam rangka dakwah agar orang tertarik. Ini mungkin di antara berbagai pelajaran ya, yang kalau kita rinci masih ada beberapa tadi, tapi sudah saya sampaikan di tengah-tengah kita sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan ketika kita baca Al-Quran, alangkah baiknya kita renungin sehingga kita dapat banyak manfaat dari Al-Quran yang kita baca. Kita akhiri sama-sama dengan doa kifaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.